Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib, para syaraib, zurriyat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah taufik, hidayah dan inayah sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala al-musannif hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih bid-daraini amin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamabhasi qatatin banallahu lahu qasran fil jannah." Artinya, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun seperti sarang burung, walaupun halus maksudnya. Jadi orang yang membangun masjid semata-mata karena Allah Ta'ala, walaupun masjid yang dibangun tadi halus, kadaganal, maka Allah membangunkannya baginya istana di surga, asalkan membangun masjid itu karena Allah, ikhlas, kadada tujuan lain. Jadi semata-mata membangun masjid tadi mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, bukan karena hendak dipuji, bukan supaya disambat orang yang pemurah, kadada. Nah, jadi semata-mata membangun masjid tadi karena Allah Ta'ala, walaupun masjid yang dibangun tadi halus, maka Allah membangunkan untuknya istana di dalam surga kaina. Di dalam kitab Ittihab Sadatil Muttaqin disebutkan, apabila orang membangun masjid, kemudian masjid yang dibangunnya tadi dinamai dengan namanya, itu menunjukkan orang yang membangun masjid tadi kada ikhlas. Misalnya membangun masjid, yang membangun masjid ini namanya Abdullah misalnya, lalu masjid tadi dingarani Abdullah. Nah, di dalam kitab Ittihab Sadatil Muttaqin Syarah Ihya, nah itu menunjukkan bahwa orang yang membangun masjid tadi kada ikhlas, ada tujuan yang lain selain mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man alifal masjida alifahullahu ta'ala." Artinya, barang siapa yang mencintai masjid, maka Allah Ta'ala mencintainya. Orang yang cinta lawan masjid, maka Allah pun cinta kepadanya. Nah, di antara tanda orang yang cinta kepada masjid itu,
orang itu rancak sering mengunjungi masjid. Kan orang yang cinta pasti hendak, pasti selalu ingin berjumpa lawan orang yang dicintainya. Nah demikian juga orang yang cinta lawan masjid pasti rancak mendatangi masjid tadi. Bila sampai sembahyang zuhur ke masjid, karena masuk waktu asar sembahyang ke masjid lagi. Nah orang yang cinta lawan masjid maka Allah pun cinta lawan inya. Amun sudah mendapatkan cinta Allah Ta'ala ini jadi wali sudah. Luar biasa itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza dakhala ahadukumul masjidah falyarka' rak'ataini qabla ay yajlisa." Artinya apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka hendaklah ia salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Maksudnya sebelum duduk sembahyang tahiyatul masjid. Nah kecuali Masjidil Haram. Nah kalau kita masuk ke Masjidil Haram itu langsung tawaf aja. Nah itulah penghormatan untuk Masjidil Haram. Nah jadi kalau kita ke Masjidil Haram tujuan hendak tawaf, nah begitu masuk Masjidil Haram langsung tawaf aja lagi. Jangan sembahyang tahiyatul masjid, makruh hukumnya. Jadi langsung tawaf aja. Nah kecuali kita memang kada hendak tawaf ke Masjidil Haram, kita kada hendak tawaf, nah hanyar sembahyang tahiyatul masjid. Nah kemudian sembahyang tahiyatul masjid itu ada beberapa hukum. Yang pertama hukum dasarnya. Hukum dasar sembahyang tahiyatul masjid itu adalah sunnat. Ini menurut mazhab kita Syafi'i. Hukum dasar sembahyang sunnat, hukum dasar sembahyang tahiyatul masjid itu adalah sunnat. Nah kalau kita masuk masjid kemudian kada hendak sembahyang tahiyatul masjid, maka diganti dengan zikir, dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 1 kali atau 4 kali. Kita masuk ke masjid misalnya kada hendak sembahyang tahiyatul masjid, maka diganti dengan zikir tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah sama halnya kita membaca ayat sajdah misalnya wahum la yastakbirun atau ayat sajdah yang lain, lalu kita kada hendak sujud, nah maka diganti dengan zikir tadi juga. Nah kemudian yang kedua, hukum sembahyang tahiyatul masjid itu adalah wajib apabila dinazarkan. Aku bernazar sembahyang tahiyatul masjid, nah itu jadi wajib kalau dinazarkan. Kemudian yang ketiga, sembahyang tahiyatul masjid itu hukumnya makruh apabila sudah didirikan orang jamaah. Kita datang ke masjid, orang sudah tuntung qamat. Nah orang bermula sembahyang berjamaah. Nah kita jangan sembahyang tahiyatul masjid, langsung aja umpat sembahyang berjamaah. Nah kalau jamaah sudah didirikan, kita tetap sembahyang tahiyatul masjid, itu hukumnya makruh. Nah kemudian yang keempat, tahiyatul masjid itu bisa juga hukumnya haram apabila sempit waktu. Misalnya zuhur nih, kita datang ke masjid, waktu zuhur sempit sudah,
Amun aku sembahyang tahiyatul masjid habis waktu, zuhur di luar waktu, nah jangan tahiyatul masjid, maka langsung aja kita sembahyang zuhur. Yang kedua, haram juga kita sembahyang tahiyatul masjid itu apabila ada mempunyai sembahyang qadaan yang tidak diuzurkan. Kita ada qadaan sembahyang fardu dan kada uzur ketinggalannya. Nah, bila ke masjid jangan sembahyang tahiyatul masjid, langsung aja menggawi qadaan tadi. Tadi zuhur kada sembahyang, kesibukan apakah misalnya keluar waktu zuhur, habis waktu zuhur lalu kita asar ke masjid, jangan tahiyatul masjid, mengqadha zuhur dahulu. Jadi ada 4 hukum. Jadi hukum dasarnya yang pertama tadi sunat, bisa wajib, bisa makruh, dan bisa haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Artinya tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Nah, hadis ini umum dan memberikan pemahaman bermacam-macam. La salata, tidak ada salat, maksudnya sembahyang fardu. Jadi orang yang bertetangga, orang yang berjiran dengan masjid, itu sembahyangnya mesti di masjid. Yang namanya jiran tetangga masjid itu 40 rumah ke kanan, 40 buah ke kiri, 40 ke muka, 40 ke belakang. Itu jiran ngarannya. Nah, lalu kayak apa? Misalnya orang yang rumahnya dekat dengan masjid, kemudian sembahyangnya di rumah, kada berjamaah di masjid. Nah, itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau menurut mazhab kita Syafi'i, la salata, tidak ada salat, maksudnya salat yang sempurna. Jadi orang yang bertetangga, orang yang berjiran dengan masjid, kalau sembahyang fardu di rumah, kada umpat ke masjid, sembahyangnya sah, tapi sembahyangnya kada sempurna. Itu mazhab kita Syafi'i. Nah, sedangkan mazhab Hambali kada sah, mesti berjamaah di masjid itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu allazi yusalli bihi, taqulu Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu ma lam yuhdis au yakhruj minal masjid. Artinya para malaikat itu memohonkan rahmat kepada Allah atas salah seorang di antara kalian selama ia duduk di tempat salatnya yang salat ia padanya. Malaikat itu mengucapkan, ya Allah, berilah rahmat atasnya. Ya Allah, sayangilah ia. Ya Allah, ampunilah ia selama ia belum berhadas atau sebelum ia keluar dari masjid. Nah, jadi apabila kita sembahyang di masjid, tuntung sembahyang, kita diam di tempat sembahyang kita tadi, kada bermundur, kada ke kanan, kada ke kiri. Nah, selama kita diam di tempat sembahyang kita tadi, sejam, 2 jam, 3 jam misalnya, nah selama itulah malaikat memohonkan rahmat kepada Allah untuk kita, dan malaikat memohonkan ampun gesan kita. Nah, selama kita kada batal, selama kita kada keluar daripada masjid. Nah, jadi tuntung sembahyang, kita berdiam di tempat sembahyang kita nih, kada bermundur, kada ke kanan, kada ke kiri, berdiam di situ. Nah, selama kita berdiam di tempat sembahyang kita tadi, malaikat senantiasa
memohonkan rahmat dan ampunan gasan kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti fi akhiriz zaman nasun min ummati ya'tunal masajida fayaq'uduna fiha hilaqan hilaqa, bacaannya zikruhumud dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum falaysa lillahi bihim hajah. Artinya di akhir zaman akan datang orang-orang dari umatku datang ke masjid-masjid. Mereka duduk padanya dengan berlingkaran-lingkaran. Zikir mereka adalah dunia dan cinta dunia. Ada kain aja Nabi masanya. Orang berjurut datangan ke masjid, dudukan. Tapi yang dipandir, yang dibicarakan adalah urusan dunia. Bukan masalah ilmu, bukan berzikir, tapi yang dipandir urusan dunia. Urusan dunia, urusan ekonomi, urusan olahraga, itu yang dipandir. Janganlah kamu duduk-duduk dengan mereka. Jangan umpat duduk ya Nabi lawan orang macam itu. Karena Allah tidak mempunyai hajat terhadap mereka. Nah, termasuk masjid adalah pelataran masjid. Nah, jadi sama, palatar masjid itu bagian daripada masjid juga. Dudukan di palatar masjid, yang dipandir urusan dunia, pandir politik, sambil beruku pulang misalnya, nah itu haram hukumnya. Ada masanya Nabi kaina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla fi ba'dil kutub, inna buyuti fi ardil masajidu wa inna zuwari fiha ummaruha fatuba li abdin tatahhara fi baitihi summa zarani fi baiti fahaqqun 'alal mazur ay yukrima zairahu. Artinya Allah azza wa jalla berfirman di dalam kitabnya, sesungguhnya rumahku di bumi adalah masjid-masjid, dan sesungguhnya para pengunjungku, tamu-tamuku adalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid. Maka keberuntungan bagi orang yang bersuci di dalam rumahnya, baudu di rumah, kemudian ia berkunjung kepadaku di rumahku, kemudian tulak ke masjid kalanggar, maka kewajiban atas yang dikunjungi untuk memuliakan pengunjungnya. Nah, jadi masjid itu adalah rumah Allah Ta'ala. Nah, karena masjid itu adalah rumah Allah, kelakuan kita di masjid kada sama lawan kelakuan kita di rumah. Ada adab-adab yang mesti kita jaga apabila kita berada di dalam masjid. Jangankan di masjid, jangankan di rumah Allah, kita bertamu ke rumah orang pun ada adab-adab yang mesti kita jaga. Kita berhilang ke rumah orang. Nah, di dalam hadis itu diantaranya apa? Kita kada boleh duduk di rumah orang itu di tempat yang khusus duduknya tuan rumah. Misalnya ini ada hambal atau ada kursi. Biasanya yang tuan rumah itu bila duduk menghadapi tamu, di situ sidin duduk. Nah, jangan kita duduk di situ kecuali disuruh oleh tuan rumah. Itu adab kita bertamu, bailang ke rumah orang. Kita menjaga pandangan kita, kita mesti duduk di tempat yang disuruh tuan rumah duduk. Ujar tuan rumah pian duduk di sini, nah maka kita mesti di situ duduk. Nah, masjid macam itu juga. Nah, kalau kita berada di masjid, maka ada adab-adab yang mesti kita jaga. Nah, kalau kita beradab di dalam masjid, maka Allah akan memuliakan kita. Allah murka, Allah marah apabila kita di masjid kemudian kada beradab di dalam masjid, nah Allah marah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman."
Artinya apabila kamu melihat seorang laki-laki yang biasa ke masjid, orang ini 5 waktu ke masjid sembahyangnya, maka bersaksilah untuknya dengan iman. Nah, saksikan, ujar Nabi, bahwa orang itu memang bujur-bujur beriman. Sa'id ibnul Musayyab berkata, barang siapa duduk di masjid, maka ia hanya duduk-duduk dengan Tuhannya. Nah, orang yang duduk di masjid berarti orang itu duduk bersama Allah Ta'ala, seakan-akannya duduk di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kalau kita duduk di masjid, jangan bahunjur menghadap kiblat, kan ada beradab nih tuh. Jangan bahunjur apakan lagi nah sambil beruku di masjid baginannya. Jangan berkata-kata yang kada baik, jangan berkata-kata tentang dunia. Nah, ini orang berada di hadapan Allah, maka kewajibannya tidaklah ia berkata kecuali kebaikan. Nah, kalau di dalam masjid itu yang kita ucapkan itu hanya kebaikan. Nah, bahkan di kitab-kitab itu apabila kita berada di masjid kemudian ada orang pengumuman kehilangan barang nih, siapa yang ada melihat misalnya kunci kendaraan, pengumuman di masjid, maka kita disuruh mendoakan mudahan kuncinya kada dapat, disuruh kita. Atau ada orang yang berjualan misalnya di dalam masjid, kita doakan, disuruh mudahan jualannya kada laku. Nah, itu bagian daripada adab masjid, karena terlalu hina kalau masjid itu digunakan hanya untuk urusan dunia. Maka kewajibannya tidaklah ia berkata kecuali kebaikan. Itu aja. Berzikir, membaca Quran, jangan berpandir urusan dunia. Dan diriwayatkan dalam asar atau hadis, al-hadisu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulul bahaimul hashisha. Artinya berbicara di masjid maksudnya urusan dunia. Yang dipandir ini urusan dunia. Berbicara di masjid itu memakan kebaikan, memakan amal ibadah kita, habis ibadah kita gara-gara kita berpandir di masjid urusan dunia. Sebagaimana binatang-binatang ternak itu memakan rumput. Nah, apakan lagi kita orang yang mengaji, orang yang menuntut ilmu agama. Wabil khusus ini kan kita para santri, kita para penuntut ilmu di masjid itu jangan kayak pasar abut. Nah, itu kalau kita kadang menghormati masjid, Allah marah lawan kita. Apalagi berbicara tadi tentang masalah dunia, habis amal kebaikan kita habis gara-gara berbicara di masjid tadi. Sebagaimana binatang ternak itu memakan rumput. An-Nakhai berkata, mereka berpendapat bahwa berjalan di malam yang gelap ke masjid itu mewajibkan surga. Hari malam pajah lampu, tatap inya ke masjid sembahyang berjamaah. Isya nih hari malam, pajah lampu pulang, tatap turun ke masjid. Nah, ini tanda bahwa orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu mewajibkan surga. Anas bin Malik berkata, barang siapa yang memberi lampu di dalam masjid, maka senantiasalah malaikat dan pembawa arasy itu memohonkan ampunan baginya selama sinarnya di dalam masjid itu. Selama sinarnya di dalam masjid itu. Misalnya di masjid kita atau di langgar kita ada bola lampu nang mati nang pagat, kita tukarakan. Ada sebiji, 2 biji nang pagat, kita tukarakan, kita pasang. Nah, selama lampu itu dipakai di masjid itu, selama bernyala ajainya, nah selama itulah malaikat memohonkan ampun lawan kita. Nah,
Saapa ngada harga bola lampu anggap nang baik mirip Philip misalnya. Nah, kita ini sudah kada tapi beramal, banyak sibuk urusan dunia, ada lampu di masjid 4 biji atau 5 biji. Nah, kita tukarakan. Nah, selama lampu itu masih banyala dipakai di masjid dilanggar, nah selama itu malaikat memintakan ampun gasan kita. Kita kada berzikir, kada beristighfar, malaikat yang memintakan ampun gasan kita. Nah, tapi syaratnya lah di dalam masjid. Lain di menara masjid itu lain. Wah, menara masjid dihiasi, pagar-pagar masjid dihiasi, kada termasuk nih tuh. Ini kata-katanya di dalam masjid. Kemudian Ali karramallahu wajhah berkata, apabila seorang hamba mati, maka menangislah tempat salatnya dari bumi dan tempat naik amalnya dari langit. Kita sembahyang di masjid nih, atau kita sembahyang di rumah kita. Di rumah kita nih ada tempat khusus sembahyang misalnya. Bila kita sembahyang di situ, kita membaca Quran di situ, atau di masjid ada beberapa tempat yang menjadi tempat kita sembahyang. Nah, apabila kita meninggal dunia, maka tempat tadi menangis. Kita benar ya kada mendengar. Biasa duduk di muka sini tuan guru si anu, haji si anu, sidin wafat, sidin meninggal, 40 hari tempat itu menangis. Cuma kita kadang mendengar. Kemudian ia membaca, Imam Ali membaca, pama bakat alaihimus sama wal ard wa makanu munzarin. Artinya maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. Maksudnya orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir. Kalau orang kafir, orang yang berdosa meninggal, tempat itu kada menangis. Nah, tapi kalau yang meninggal itu orang yang baik, orang yang saleh, tempat itu menangis. Dan mereka orang-orang kafir tidak diberi tangguh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bumi menangisinya selama 40 pagi. Jadi menangis 40 hari. Kenapa jadi menangis? Orang yang biasa sembahyang, orang yang biasa berzikir di tempat itu meninggal dunia, menangis. Atta Al-Khurasani berkata, tidak ada satu hamba pun yang sujud karena Allah di suatu tanah, kecuali tanah itu bersaksi baginya pada hari kiamat, dan tanah itu menangisinya pada hari ia meninggal dunia. Makanya disuruh kita sembahyang itu jangan tetap di masjid, karena tempat yang kita beribadah, tempat yang kita sembahyang berzikir di situ, inya bersaksi kaina, wahai Allah, hamba si anu si pulan itu nah, inya pernah sembahyang di sini, inya pernah berzikir di sini, inya pernah membaca Quran di sini, jadi saksi. Jangan sembahyang di situ aja, jangan. Nah, itu ada keutamaan tersendiri. Anas bin Malik berkata, tidak ada satu tanah pun yang padanya disebut Allah Ta'ala dengan salat atau zikir, kecuali tanah itu berbangga kepada tanah sekitarnya, dan ia merasa senang dengan penyebutan Allah Azza wa Jal sampai ke penghabisannya, yaitu sampai ke 7 bumi. Jadi tempat yang kita sembahyang di situ, nah sampai bumi lapis yang ke-7 bersaksi kepada Allah kaina bahwa si Pulan bin Pulan pernah sembahyang, pernah berzikir di sini. Dan inya bangga lawan tempat nang lain. Ujarnya, nah aku nah si Pulan sembahyang di sini, ikam kada disembahyangi. Nah inya berbangga. Karena Allah menyebut, ujar Allah, si Pulan pernah sembahyang di situ, si Pulan pernah berzikir di tempat itu, jadi bangga sampai lapisan yang ke-7 tanah tadi berbangga lawan tanah-tanah yang sekitarnya. Dan tidak ada satu hamba pun yang salat
melainkan bumi atau tanah itu berhias baginya. Kita benarai kada melihat. Jadi bila kita sembahyang di tempat itu, kita berzikir di tempat itu, bumi itu berhias, iya, senang. Dan dikatakan tidak ada satu rumah pun yang dihuni oleh suatu kaum melainkan rumah itu memohonkan rahmat untuk mereka atau mengutuk akan mereka. Nah, jadi rumah yang kita diami itu bisa mengutuk kita, bisa memohonkan rahmat gasan kita. Nah, apabila rumah yang kita tempati tadi kita kerjakan di situ kebaikan, sembahyang, membaca Quran, berzikir, bersalawat, maka rumah itu memohonkan rahmat kepada Allah Ta'ala untuk penghuni-penghuninya. Nah, sebaliknya apabila di rumah itu maksiat yang kita gawi, macam-macam digawi di rumah tadi, maka rumah itu akan mengutuk lawan penghuninya. Ya Allah, kutuk si fulan ini, inya melakukan maksiat. Ya Allah, turunkan bala di rumah ini. Nah itu. Jadi rumah yang kita diami itu bisa memohonkan rahmat gasan kita, bisa juga mengutuk penghuninya. Nah, kemudian selanjutnya bab kedua kaina. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم سلطان يا كريم إحسان يا دائما نعم يا كثير الخير يا واسع العطاء يا باسط الرزق يا خافي اللطف يا جامل سني يا جامل ستر يا حالما لا يحجل يا كريما لا يبخل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن وبدك رقا وأنت لم تزال ذلك حنان اللهم يا ميسر كل عاشر وجابر كل كاسر وصاحب كل فارد ويا مهني كل فاكر ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل مهف يسر علينا كل عاشر فتسير عاشر عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم اخرجنا بعينك التي لا تنام واكففنا بكنفك التي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تخلقنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد بشير النذير وسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم